Salam jumpa di mata kuliah akuntansi biaya. Untuk materi awal kali ini akan dibahas tentang lingkungan biaya dan klasifikasi biaya. Sebelumnya akan dijelaskan tentang apa itu biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, Ibu berikan ilustrasi, misalnya Ibu ingin membuat roti yang nantinya dijual di toko untuk mendapatkan pendapatan. Untuk membuat roti, maka Ibu harus mengeluarkan uang sebesar Rp12.000 untuk membeli 1 kilo tepung terigu dan Rp2.000 untuk membeli 2 buah telur. Dengan demikian, pengorbanan yang Ibu lakukan adalah dengan membayar sebesar Rp14.000, yaitu sejumlah harga tepung dan telur untuk mendapatkan bahan baku yang nantinya digunakan untuk mengolah roti, dan akhirnya setelah roti jadi akan dijual di toko untuk mendapatkan keuntungan. Rp14.000 adalah pengorbanan yang diukur dalam satuan uang, sedangkan tujuan akhir ialah laba dari penjualan roti. Ada beberapa manfaat dari informasi biaya. Yang pertama, manfaat biaya adalah untuk pengawasan biaya. Perusahaan harus senantiasa melakukan pengawasan terhadap biaya-biaya yang timbul agar tidak terjadi kenaikan biaya. Dari informasi data biaya dapat diketahui biaya-biaya mana saja yang mengalami kenaikan, sehingga untuk selanjutnya bisa dilakukan pengendalian terhadap biaya-biaya yang mengalami kenaikan tersebut. Manfaat informasi biaya yang kedua adalah untuk penetapan harga jual. Harga jual biasanya bisa ditentukan setelah diketahui biaya-biaya yang timbul atau terjadi pada saat pembuatan produk, baik itu biaya produksi maupun non-produksi. Oleh karena itu, sebelum memperhitungkan harga jual, informasi biaya produksi dan non-produksi akan dikumpul untuk diperhitungkan sehingga dapat diketahui harga jual yang menguntungkan perusahaan. Manfaat informasi biaya yang ketiga adalah untuk menyusun laba rugi periodik. Dalam laporan laba rugi, selain pendapatan harus juga dimasukkan unsur biaya, baik biaya produksi maupun biaya non-produksi, sehingga jelas jika tidak ada informasi mengenai biaya, maka tidak akan ada laporan laba rugi. Manfaat yang keempat adalah untuk pengendalian biaya. Pengendalian biaya berhubungan dengan pengawasan biaya, sehingga seperti yang sebelumnya dijelaskan dalam pengawasan biaya, biaya-biaya yang mengalami kenaikan setelah diawasi akan dikendalikan sehingga laba yang dikehendaki dapat tercapai. Manfaat informasi biaya yang kelima adalah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, pihak yang bertugas dalam melakukan pengambilan keputusan adalah manajer. Oleh karena itu, manajer dalam pengambilan keputusan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, harus mempertimbangkan biaya-biaya yang relevan atau terpengaruh dari keputusan yang dibuat. Setelah kita mengetahui apa itu manfaat informasi biaya, selanjutnya akan dijelaskan definisi dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah akuntansi yang membicarakan tentang penentuan harga pokok atau kos dari suatu produk yang diproduksi atau yang dijual di pasar, baik untuk memenuhi pesanan dari pemesan maupun untuk menjadi persediaan barang dagangan yang akan dijual. Artinya, dalam akuntansi biaya itu berkaitan dengan penentuan harga pokok produk dari produk yang diproduksi dan harga pokok penjualan dari barang yang setelah diproduksi kemudian dijual di pasar.
Sekarang kita akan melihat klasifikasi biaya. Dalam akuntansi biaya, terdapat beberapa penggolongan biaya. Penggolongan biaya yang pertama adalah penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan yang terbagi menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi dari suatu produk atau biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Artinya, biaya produksi itu berkaitan dengan kegiatan produksi yang terjadi di bagian produk atau yang terjadi di bagian pabrik atau yang terjadi di bagian pengolahan produk sehingga menjadi produk jadi. Contoh dari biaya produksi terdapat 3 atau terdapat 3 biaya utama dalam biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Mari kita sama-sama melihat komponen dari biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya bahan utama yang akan diolah menjadi produk jadi. Bahan baku sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah semua bahan yang dikenal sampai menjadi produk jadi dan mudah ditelusuri pada suatu produk. Sedangkan bahan tidak langsung adalah semua bahan yang dimasukkan ke dalam proses produksi yang tidak mudah ditelusuri seperti bahan langsung. Dalam biaya bahan baku, biasanya bahan baku tidak langsung yang menimbulkan biaya bahan baku tidak langsung akan dimasukkan ke dalam komponen biaya overhead pabrik. Komponen utama biaya produksi yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan biaya usaha fisik atau usaha mental yang dikeluarkan dalam produksi suatu produk. Tenaga kerja sendiri dipisahkan menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah semua tenaga kerja yang secara langsung terlibat dengan produksi produk jadi dan dapat ditelusuri dengan mudah pada produk. Tenaga kerja langsung ini menimbulkan yang namanya biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produk jadi, tetapi bukan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung menimbulkan biaya tenaga kerja tidak langsung yang biasanya dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Atau bisa dikatakan seperti ini, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi atau pabrik yang menyentuh produk secara langsung untuk diolah menjadi produk jadi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang juga bekerja di bagian pabrik atau di bagian produksi, namun tidak menyentuh langsung produk yang bersangkutan. Contohnya, tenaga kerja tidak langsung adalah mandor pabrik. Komponen utama biaya produksi yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau BOP. BOP merupakan semua biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik biasanya tidak mudah ditelusuri pada produk. BOP sendiri terdiri dari biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Selain itu, terdapat juga biaya penyusutan pabrik, biaya listrik pabrik, dan biaya-biaya lain selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, tetapi yang terjadi di pabrik atau di bagian produksi. Selanjutnya akan kita lihat ciri-ciri dari suatu bahan baku itu dikatakan sebagai bahan baku langsung. Terdapat 3 ciri utama suatu bahan baku itu dikatakan sebagai bahan baku langsung. Yang pertama, bahan tersebut tidak dapat diganti oleh bahan lain atau merupakan bahan utama. Yang kedua, bahan tersebut menguasai lebih dari 90% pada produk atau 90% dari bahan tersebut terlihat pada produk yang dibuat.
Contoh dari bahan baku langsung adalah tepung terigu pada produk roti atau kacang kedelai pada tempe atau tahu. Biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung disebut juga dengan biaya prima. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik disebut juga dengan biaya konversi. Selanjutnya kita akan melihat penggolongan biaya berdasarkan fungsinya. Yang kedua adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran. Contohnya, biaya iklan, biaya gaji karyawan pemasaran, atau biaya-biaya yang lain yang terjadi di bagian pemasaran. Sedangkan biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya yang terjadi di bagian administrasi dalam rangka mengkoordinir kegiatan produksi dan pemasaran. Contoh, biaya gaji karyawan personalia, biaya fotokopi, biaya perlengkapan kantor, dan biaya-biaya lain yang terjadi di bagian administrasi dan umum. Klasifikasi yang kedua adalah penggolongan biaya menurut hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang langsung terjadi pada suatu bagian atau departemen. Contoh, biaya tenaga kerja yang bekerja di bagian pemeliharaan merupakan biaya langsung departemen pemeliharaan, atau biaya tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi merupakan biaya langsung di departemen produksi. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadi pada suatu bagian atau departemen, tetapi manfaatnya dinikmati lebih dari satu bagian atau departemen. Contohnya, biaya yang terjadi di bagian generator listrik akan dinikmati oleh departemen produksi, departemen administrasi, dan departemen lain yang menerima pasokan listrik dari bagian generator listrik. Klasifikasi penggolongan biaya yang ketiga adalah penggolongan biaya menurut hubungannya dengan perubahan volume aktivitas yang terdiri dari biaya variabel, biaya tetap, serta biaya semi variabel atau semi tetap. Sekarang kita akan melihat apa itu biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya-biaya yang berubah secara proporsional atau sebanding sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Atau bisa dikatakan biaya variabel ini dia berubah sesuai dengan jumlah produksi atau jumlah aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Sehingga jika misalnya terjadi kenaikan produksi atau semakin banyak jumlah yang diproduksi, maka biaya variabel juga akan ikut naik. Sedangkan jika terjadi penurunan jumlah yang diproduksi, maka biaya variabel juga akan semakin kecil. Contohnya, dari biaya variabel adalah biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, ataupun biaya tenaga kerja yang dibayar per unit produk atau dibayar per hari. Jadi semakin banyak unit yang dihasilkan tenaga kerja, biaya tenaga kerjanya juga akan semakin besar. Biaya yang kedua berdasarkan sifatnya adalah biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah atau tetap, walaupun terjadi perubahan volume atau kegiatan. Artinya, walaupun jumlah yang diproduksi banyak atau sedikit, atau walaupun aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan itu banyak atau sedikit, biaya ini nilainya tetap sama, tidak berubah. Contoh dari biaya tetap adalah biaya penyusutan garis lurus, biaya iklan yang dibayar sama per bulan, biaya sewa gedung per tahun, biaya gaji bagian administrasi yang dibayar sama per bulan. Kemudian biaya semi variabel atau semi tetap, atau nama lainnya setengah variabel dan setengah tetap. Biaya semi variabel atau semi tetap merupakan biaya-biaya yang berubah, tetapi perubahannya tidak sebanding dengan perubahan kegiatan. Artinya, jika jumlah yang diproduksi naik atau turun, ataupun jika jumlah aktivitas dalam perusahaan naik atau turun, biayanya juga akan
ikut naik atau turun, tetapi perubahannya tidak sebanding seperti yang terjadi pada biaya variabel. Contoh dari biaya semi variabel adalah biaya gaji sales yang selain menerima gaji tetap per bulan, juga menerima komisi atau bonus penjualan. Gaji tetap itu dibayarkan sama per bulan, sehingga gaji tetap itu merupakan unsur biaya tetap. Sedangkan komisi atau bonus penjualan itu merupakan biaya variabel, karena biasanya komisi atau bonus penjualan itu diterima sesuai dari jumlah produk yang terjual oleh sales. Semakin banyak yang terjual, komisinya akan semakin besar. Sedikit yang terjual, komisinya juga akan sedikit, sehingga komisi atau bonus penjualan ini dimasukkan sebagai biaya variabel. Klasifikasi biaya yang keempat adalah penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya yang terdiri atas pengeluaran modal atau capital expenditure dan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran modal atau capital expenditure merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan yang manfaatnya dinikmati lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah biaya penyusutan, biaya sewa gedung, dan biaya-biaya lain yang terjadi atau manfaatnya lebih dari 1 tahun. Sedangkan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan yang hanya bermanfaat dalam satu periode akuntansi. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya lain yang bisa dinikmati kurang atau sampai 1 tahun saja. Selanjutnya kita akan melihat metode dalam penentuan biaya produksi. Penentuan biaya produksi merupakan cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi atau harga pokok produksi. Terdapat dua metode dalam penentuan biaya produksi, yaitu full costing atau harga pokok penuh, serta variable costing atau harga pokok variabel. Full costing atau harga pokok penuh merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP baik yang berperilaku tetap maupun variabel. Artinya, dalam full costing memasukkan semua unsur biaya, baik itu biaya produksi tetap maupun biaya produksi variabel. Rumus dari metode full costing ini adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel ditambah BOP tetap sehingga diperoleh harga pokok produksi dengan metode full costing. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel, begitupun juga dengan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan BOP bisa terbagi atas BOP variabel dan BOP tetap. Sedangkan untuk mencari HPP per unit diperoleh dari total harga pokok produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya, variable costing atau harga pokok variabel. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan unsur biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Jadi, dalam metode variable costing ini hanya memasukkan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Rumus dari variable costing adalah sebesar biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel. Bisa kita lihat di sini bahwa BOP tetap tidak dimasukkan dalam rumus variable costing karena BOP tetap sifatnya adalah tetap. Sebagai contoh, diberikan kasus berikut, yaitu kasus PTA dengan data-data jumlah produksi serta data biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Biaya pemasaran terdiri dari biaya pemasaran variabel dan pemasaran tetap, begitu juga biaya administrasi dan umum terbagi menjadi biaya administrasi dan umum variabel dan biaya administrasi umum tetap. Jumlah yang diproduksi
dalam kasus ini adalah sebesar 10.000 unit. Sekarang yang diminta dari kasus ini adalah menghitung biaya variabel, biaya tetap, biaya prima, konversi, biaya produksi atau harga pokok produksi dengan metode full costing, HPP per unit dengan metode full costing, biaya produksi atau HPP dengan metode variable costing, dan HPP per unit dengan metode variable costing. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengerjakannya. Pertama, kita akan mencari dulu biaya variabel dan biaya tetap. Pada slide yang Anda lihat, bisa Anda saksikan bahwa dalam biaya variabel dan biaya tetap, dipisahkan dulu mana yang biaya variabel dan biaya tetap, dan memasukkan semua unsur biaya, baik itu biaya produksi maupun non-produksi. Dari data biaya di kasus tadi, yang merupakan biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, pemasaran variabel, serta biaya administrasi dan umum variabel. Sedangkan biaya tetap hanya terdiri dari BOP tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Sehingga untuk total biaya variabel adalah sebesar Rp6.300.000 dan biaya tetap sebesar Rp2.300.000. Nah, pertanyaan A dan B sudah dijawab. Selanjutnya pertanyaan C dan D, yaitu biaya prima dan biaya konversi. Biaya prima terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya prima dan biaya konversi hanya memasukkan biaya produksi saja. Diketahui untuk biaya prima adalah sebesar Rp5.200.000. Total dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya konversi sebesar Rp6.600.000 merupakan total dari biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel ditambah dengan BOP tetap. Selanjutnya akan dicari biaya produksi atau harga pokok produksi dengan metode full costing dan HPP per unit dengan metode full costing. Dalam harga pokok produksi metode full costing hanya memasukkan unsur biaya-biaya yang bersifat produksi saja, karena ini merupakan metode penentuan biaya produksi. Nah, untuk full costing tadi dijelaskan merupakan metode yang memasukkan semua unsur biaya produksi baik itu yang sifatnya tetap maupun variabel. Sehingga semua biaya produksi itu dimasukkan ke dalam penentuan harga pokok full costing yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Sehingga total harga pokok produksi dengan metode full costing adalah sebesar Rp7.800.000. Sedangkan HPP per unitnya adalah sebesar Rp7.800.000 dibagi dengan jumlah yang diproduksi yaitu 10.000 unit, sehingga dihasilkan HPP per unit sebesar Rp780 per unit. Sedangkan dengan metode variable costing, harga pokok produksi penentuannya hanya memasukkan unsur biaya-biaya produksi yang bersifat variabel saja. Biaya produksi yang bersifat variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Sehingga total HPP dengan metode variabel adalah sebesar Rp5.800.000, sedangkan HPP per unit adalah sebesar Rp580 per unit. Itu adalah contoh kasus dari PTA beserta dengan penyelesaiannya. Dengan demikian, materi kita tentang lingkungan biaya dan klasifikasi biaya selesai, dan kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah di-share pada WA Group. Perhatikan pedoman penyelesaian, tata tertib, serta tata tertib pengerjaannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.